cerpen. Berarti Koja ini kebutuhannya apa? Sebagai mahasiswa atau? Iya betul, aku sebagai mahasiswa ingin mau tanya-tanya soal cerpen. Oh ya, Bang Hardi ini penulis cerpen ya? Oh iya, benar. Oh, benar. Koja kuliah sastra Indonesia. Betul, aku di sastra Indonesia di Universitas Padang. Jadi ada pengen ngobrolin soal karya berpikir. Betul. Menurut kakak apa sih karya yang paling kakak suka dari berkesan buat kakak? Karya yang udah saya tulis. Iya. Apa ya? Kayaknya kalau berkesan kayak gitu saya nulis di kedua. Kan saya nulis kebetulan ada 4 buku ya. Salah satunya novel. Nah, cuman kebanyakan emang fokus di cerpen kan. Iya. Yang paling berkesan itu ada cerpen yang kedua. Jadi kumpulan cerpen yang kedua itu Bulan Cemas. Kenapa berkesan? Berkesan itu waktu itu dalam keadaan pasca COVID. Amin jangan. Amin dong. Iya betul. Nah, mungkin lahirnya 2020. Iya. 2021. Nah ini waktu itu kan banyak tuh orang yang kena kecemasan. Dulu pas zaman COVID, kuliah pas berapa? Aku kelas Aku dulu. Iya. Nah. Mau lulus kayaknya. Nah itu SMP kan yang awalnya berarti pernah sekolah dulu kan ya, sekolah di Iya. kelas ya, terus online ya. Betul. Nah itu kan terjadi perubahan yang tiba-tiba kan, kayak kondisi aktivitas, adaptasi, benar. Nah, terus Koja yang dulu mungkin atau teman-teman Koja atau Koja lihat itu ketika kondisi sebelum COVID itu enak main keluar ya. Betul. Terus ketika COVID di rumah terus. Iya. Itu jadi kayak introvert benar nggak? Iya betul. Kayak introvert terus seolah-olah aduh nggak bisa adaptasi, nggak bisa ini jadi cemas gitu. Iya. Nah, aku tuh dapat coba nulis banyak loh. Aku ngambil nggak nulis masalah pribadi nggak kalau aku nulis di beberapa contohnya tuh di lingkungan sekitar ataupun kasus yang pernah terjadi. Nah itu aku coba nulis paling dia cemas terhadap ini itu gitu kan. Nah, aku lihat oh ini ternyata setiap manusia itu punya kecemasan. Nah kalau dia coba mendalami kebetulan kan aku ngaji ya, maksudnya mendalami Al-Quran itu manusia ini perlu dikasihkan rasa cemas, perlu banget kita waktu karena untuk membina ini. Ya, kalau nggak cemas kan orang jadi sombong, bener nggak? Iya betul. Iya bener nggak? Nah itu akhirnya nulis tuh buku cerpen itu judulnya cemas, coba bukan cuman gejala cemas ketakutan, bukan yang wilayahnya sakit psikis bukan, yang mentalnya bukan, sekedar itu tapi lebih kayak misalkan salah satu kecemasan Koji apa? Kecil. Cemas. Apa ya cemas? Belum beli makan kucing, Iya. nggak nonton drama, Bisa aja. cemas. Iya cemas. Cemas nggak kecil, walaupun Cemas. kecil ya. Banget. Belum ngasih makan kucing. Iya. Kan gitu ya. Cemas. Lu takut kucingnya kenapa-napa gitu. Melihara kucing kan? Melihara. Melihara ya. Melihara. Kalau kucing gua dikasih makan, pikiran nggak? Kasihan. Cemas nggak ya? Iya. Nah itu bukan cuma ada kecemasan dia kena mental sakit-sakit enggak. Aku nulis kecemasan yang emang orang sakit-sakitnya itu dalam teori Sigmund Freud belajar psikologinya sekolah wisata itu ada nanti kecemasan itu apa aja yang itu kayak realita terus ada yang realita itu dari kepala kayak gitu memang ada gangguan nih di kepala terus ada gangguan dari lingkungan itu bentuk kecemasan kayak misalkan orang tuanya apa pulang telat cemas nggak dari orang tua Cemas. Kan pasti cemas. Pasti cemas. itu salah satu kayak gitu ternyata kalau kita sadari kalau dia nggak cemas, nggak ada kecemasan, nggak ada ketakutan, udah normal ya? Bener nggak? Iya benar ya. Jadi nggak takut apa-apa, kalah Tuhan kan gitu ya? Lu bukan kalah Tuhan, kalah Nabi gitu kan? Karena Nabi kan, Nabi itu kan harus ada kecemasan kan karena takut bagian ini, takut melanggar dan Allah kan gitu cemas, satu lagi kenapa itu berkesan? Karena alhamdulillah buku itu sudah dibuat penelitian sebagai skripsi oleh dua mahasiswa dan udah lulus semua dua-duanya. Keren ya. Makanya kalau aku berkesan alhamdulillah maksudnya orientasi
proses awal mulai sebuah karya Menulisnya, menulisnya? proses awalnya kalau di itu kan nggak rutin, kabut baca karena bikin tulisan nih. Waktu itu kebetulan tulis itu dari cerpen pertama kali yang serius ya, itu 2014. Lumayan lama ya guys. 10 tahun ya, Iya. tapi belum lama lah, udah lahir lah itu. Bisa lah ada benok oleh seorang istri. Nah itu coba tulisnya, cuman gak tahu habis. Aku tuh nggak pernah bisa di media, paling tulis aja mah marah-marah. Aku tuh alhamdulillah kalau orang-orang tuh melihat Facebook jadi alay ya, tulisannya kecil apa gitu, terus cengeng-cengeng kan. Kalau cowok tuh kalau cengeng-cengeng jadi bahan tertawaan kan ya. Itu nggak ada, aku alhamdulillahnya tuh isinya marah-marah dulu. Marah-marahnya tuh kritik bos, kritik pemerintah, kritik apa gitu, pokoknya semua kritik. Jadi marah-marah isinya, alhamdulillah udah marah-marah. Tapi tadi memakai diksi-diksi yang puitis, tuh bedain. Itu waktu kalau misalnya dipublish ya. Nah cuman kalau cerpen enggak, cerpen tuh aku publish tuh pertama kali 2017 atau 2018. Aku tulis judulnya Orang Gila. Iya, Orang Gila. Waktu itu kebetulan kan aku sebelum tahun 2020 tuh kurir itu barang ya, messenger itu pekerja jalan. Iya. Nah itu kebetulan lumayan apa ya, berapa tahun kali ya. Nah, itu ketemu banyak kejadian ya. Nah, itu salah satu yang aku mendapat inspirasi itu. Aku lewat di Ancol. Ancol tahu? Pernah dengar lagu nggak? Pernah. Bina, iya. Nah, itu kan Bina itu halte kan? Ada halte di atas namanya Bina. Nah di situ pulang kerja kalau nggak salah jam 5 malam hari Minggu atau jam 6 ya. Aku melihat orang penampilannya tuh sekitar 50 tahun atau berapa, pakai baju kemeja putih, celana hitam, cuman agak nggak terlalu bagus lah ya. Terus di depannya terus dia ngomong sendiri, aku nggak bahas dia. Jadi kan ya, nah iya aku ngeliat tuh jalan ya kan, terus aku lihat kok jadi orang ngomong sendiri deh, jangan-jangan orang gila ya. Tapi pas dipikirin lagi pas aku nyampe, aku pikir sepanjang jalan ini bukan dia yang gila, gue yang orang gila. Urusannya apa? Jadi kan hari Minggu ya, Iya. gue kerjaan gitu, harusnya main main ke keponakan kan gitu ya. Terus ya ngapain kayak gitu, pokoknya senang-senang lah ya buat refresh sendiri kan gitu ya, bertindak secara sosial atau apa ya. Tapi kayak enggak kan gitu ya. Dan makanya aku buat itu Orang Gila. Dan endingnya ya aku yang gila, bukan orang itu, dia cuma ngomong sendiri. Iya. Itu aku kirim ke beberapa teman, ini kenal sama teman kerja gue lah ya. Jadi orang nggak cuma kerjanya nyari duit doang, tapi nggak tahu bagaimana, nggak mengetahui identitas dia itu sebagai makhluk sosial. Kan itu kan orang gila yang nggak tahu identitas dia sebagai manusia, benar nggak? Benar. Identitas apa? Kalau manusia kan manusia itu membedakan sama makhluk lain kan ada sosialnya, interaksi, benar nggak? Kalau nggak ada interaksi itu kira-kira hidup nggak? Bisa, cuma nggak tahu jadi apa kan gitu. Iya benar, jadi apa? Jadi eceng gondok mungkin. Nah, kayak gitu. Gitu. Nah itu akhirnya teman-teman sama beberapa dosen senior aku kirim itu bagus. Iya, Jadi di antara karya kakak abang nih yang novel cerpen yang paling kakak suka itu tapi cemas judulnya. Cemas. Iya, Oh. tahun 2021 tuh. Yang abang ketahui tentang cerpen itu apa sih? Tentang cerpen, maksudnya definisi cerpen kali ya? Iya. Ya itu lah. Cerpen itu kan ini ngomong sebagai OJ sebagai mahasiswa sastra Indonesia yang baru semester aku kan sih? Betul. Nah ya berarti mengenal definisi cerpen ya? Iya. Saya tangkapnya di situ kan. Di dalam karya sastra itu ada 3 genre. Jenis. Genre itu jenis. Dia karya sastra yang bentuk puisi, terus prosa,
naskah drama, dialog. Nah itu puisi itu apa aja sih? Pantun, puisi itu sendiri, puisi modern, puisi lama, segala jenis yang tadi yang syair, yang liris. Yang beda itu rima nanti. Nah untuk prosa itu tulisan-tulisan yang bentuknya naratif, bercerita. Beda nggak kalau apa namanya OJ ini membaca cerpen dengan puisi? Beda nggak kira-kira? Beda kan ya, maksudnya dari susunannya semua beda ya. Nah di cerpen itu sama, beda juga kan cerpen itu bercerita kan. Oh iya. Benar nggak? Nah lirik lagu itu bisa diambil dari puisi. Nah di situ Ojia ketika baca puisi bukan cuma maknanya bisa ditangkap kan? Ya kan? Tapi Ojia menikmati keindahan kata-katanya yang di dalam, benar nggak? Ya kan ya, itu puisi itu. Nah kalau cerpen itu prosa itu ada tiga, mungkin beberapa lebih ya. Prosa itu ada cerpen jenisnya itu cerpen, novel yang lebih panjang, dan ada roman. Itu nanti ada di sastra lama gitu. Kayak puisi itu ada namanya syair. Itu di sastra lama. Nah itu nanti ketika membaca cerpen, kemungkinan cerpen, prosa ataupun cerita yang narasi, tulisan berbentuk narasi itu ketika ujian baca paham pasti maksudnya. Nggak kayak baca puisi bener kan? Iya. Tuh, nah baru ada yang jenisnya itu drama itu dialog lebih banyak. Iya. Itu kan tadi nanya definisi cerpen kan. Cerpen itu salah satu genre prosa yang tidak lebih banyak dan kompleks seperti novel. Novel itu banyak kompleksnya, pokoknya lebih banyak, halamannya lebih banyak, ya lebih banyak lah, pokoknya lebih lah. Kalau cerpen itu kadang cuma satu konflik itu cuma 5 menit itu kelar baca, 5-10 menit itu kelamaan malah. Kalau novel kira-kira berapa? Bisa nggak 10 menit? Berasa. Jadi yang ngebedain sebelah makanya kan. Salah satu jenis karya sastra, prosa yang tidak lebih kompleks dibanding novel. Saran abang untuk mahasiswa yang ingin mulai berkarya dalam bidang sastra? Biasakan membaca puisi kalau bagus. Jadi dia mau apa nih? Dia mau fokus pada puisi. Baca puisi, ikutin diskusi, dialog, forum-forum, membahas puisi, membaca banyak, belajar banyak soal mengumpulkan pembenaran kata tuh banyak. Itu kan lebih enak tuh kalau nulis. Anak SD atau SMP disuruh buat puisi dibanding Koja bikin puisi. Lebih banyak mana kak pembenaran kata yang ditahu? Tahu Koja tahu au. Tahu tapi aku jarang. Tapi tahu kan? Tahu. Coba tanya anak SMP, tahu nggak? SD tahu nggak? Ada anak SD yang tahu itu? Ada. Tahu, ada siapa? Tapi sebanyak angkatan nama Ojia nggak? Enggak kan? Karena beberapa orang aja pindah sini, Iya. nggak? Orang tua nih, nggak usah jauh-jauh, orang tuanya Ojia tanya, aku tahu nggak? Enggak lah. Nggak tahu. Iya. Jadi kalau mau nulis aku bisa kira-kira? Enggak. Dia nggak tahu kan kalau Ojia dia tahu bisa nggak? Kira-kira kalau belajar bisa kan, tapi kita baca kan? Tahu sih. Jadi untuk yang mulai sekali cerpen, terus puisi, novel, buat film, membuat naskah drama, membuat drama, itu baca dan tadi belajar diskusi banyak. Biar lebih berbobot lah ya misalnya. Kalau mau tadi balik lagi, kalau kita harus kembalikan ke orientasi si penulis sama si pembuat karya. Kalau dia cuma sekedar menulis bahannya oke, udah nggak ada aturan, terserah gitu. Tapi kan kalau mau sebangga-bangganya penulis aja ketika penulis itu tulisannya dibaca dari kritisi. Kalau buat nulis cuma buat itu kebanggaan ya, cuma itu udah bisa ngisi doang. Tapi kalau misalkan dibaca nih teman-teman dia orang-orang yang
kualitasnya yang banget kan gitu ya. Baca wah ini yang ini saya seneng tuh karena itu satu bentuk support dia. Jangan ketika nulis buku dibeli, dia dibeli doang, itu support cuma sekedar materi, tapi support untuk mengembangkan tulisannya Koja itu dia membeli buku dia membaca, dia mengkritik, itu bentuk support. Karena mau Koja itu nanti sebagai penulis itu lebih meningkatkan karyanya kan nambal yang bolong-bolong di dalam. Pelajaran apa yang abang dapat dari menulis cerpen selama ini? Pelajaran apa yang pelajaran harus pelajaran sabar karena menjadi penulis itu nggak bisa kita pertama-tama dengan orientasinya harus banyak uang itu apalagi sekarang jadi kita sampai membaca buku ya harus sabar aja gitu menambah pelajaran untuk tadi mengembangkan rasa sabar. Oke guys, itu dia cerita luar biasa dari Abang Kartik ya. Banyak hal yang bisa kita pelajari ya guys. Terima kasih banyak buat Bang Kartik yang sudah berbagi cerita dan pengalaman di episode ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih dan terus berkarya. Terima kasih Bang Kartik.